Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi tata letak. Kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Yusuf Masyala Putri, lalu ada Cika Nabila, Mutiara Risutyani, dan juga Naila Putri. Apa itu strategi tata letak? Tata letak adalah susunan fisik dari suatu ruang atau area kerja yang mencakup penempatan peralatan, mesin, tenaga kerja, dan material yang digunakan dalam proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Lalu, strategi tata letak sendiri adalah pendekatan yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola tata letak dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja. Prinsip tata letak. Prinsip tata letak ada 7 macam. Pertama, prinsip aliran kerja. Prinsip aliran kerja didesain untuk mengoptimalkan aliran kerja atau urutan operasi yang efisien, seperti pengaturan aliran bahan, orang, informasi dengan cara yang logis dan struktur. 2. Prinsip ruang. Prinsip ruang mempertimbangkan penggunaan ruang secara efisien seperti penempatan alat, mesin, dan stok dengan cara yang mengurangi kebutuhan ruang tambahan dan memaksimalkan ruang yang tersedia. 3. Prinsip keamanan dan keselamatan. Prinsip keamanan dan keselamatan seperti pemisahan yang tepat antara area kerja dan area publik, pengaturan rute evakuasi yang jelas, dan penempatan peralatan yang aman. 4. Prinsip keterjangkauan. Prinsip keterjangkauan didesain untuk memudahkan aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap peralatan, material, dan area kerja, seperti peraturan ruang agar meminimalkan perjalanan yang tidak perlu dan memudahkan pengambilan atau penyimpanan barang. 5. Prinsip fleksibilitas, agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. 6. Prinsip estetika. Prinsip estetika seperti penempatan yang rapi, penggunaan warna yang tepat, dan pencahayaan yang baik dapat meningkatkan suasana kerja dan citra perusahaan. 7. Prinsip komunikasi. Tata letak yang efektif harus mempertimbangkan komunikasi antar individu dan departemen agar dapat meningkatkan produktivitas dan kerjasama tim. Jenis-jenis tata letak. Pertama, tata letak produk. Berdasarkan aliran operasi seperti tata letak produk, mesin-mesin, atau fasilitas produk. Tata letak proses. Berdasarkan aliran proses produksi atau kegiatan bisnis. 3. Tata letak posisi tetap. Berlaku ketika produk yang dihasilkan sangat besar, kompleks, dan tidak dapat dipindahkan. Contohnya, pembangunan gedung atau pembangunan pesawat terbang. Tata letak kelompok. Berdasarkan pengelompokan mesin, peralatan, dan tenaga kerja menjadi sel-sel atau kelompok kerja yang fungsional. Misalkan, ada sebuah kantor yang terdiri dari beberapa departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan pengembangan produk. Tata letak berdasarkan kelompok dan menempatkan departemen tersebut dalam area yang terpisah namun berdekatan secara geografis. Faktor-faktor pertimbangan dalam merancang strategi tata letak. Yang pertama, ada aliran proses. Untuk urutan proses produksi seperti bagaimana bahan baku diproses, bagaimana barang-barang dipindahkan, dan bagaimana produk akhir dihasilkan. 2. Utilitas dan sumber daya. Pertimbangkan lokasi dan persediaan utilitas seperti air, listrik, gas, dan sanitasi. Juga sumber daya manusia, peralatan, dan mesin yang diperlukan untuk operasi yang lancar. 3. Keamanan dan keselamatan. Pertimbangkan faktor seperti pemisahan area berbahaya, jalur evakuasi yang jelas, dan aksesibilitas ke peralatan pemadam kebakaran atau alat pertolongan pertama. 4. Fleksibilitas agar dapat memodifikasi atau memperluas tata letak di masa depan tanpa gangguan besar terhadap operasi. 5. Efisiensi dan produktivitas. Harus mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Pertimbangkan pengurangan pergerakan bahan, mengurangi waktu siklus produksi,
meminimalkan jarak perjalanan, dan mengoptimalkan penggunaan peralatan. 6. Komunikasi dan kolaborasi. Pastikan bahwa ruang kerja atau area kerja dirancang untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi yang efektif antara departemen atau individu yang terlibat dalam proses produksi. 7. Lingkungan dan keberlanjutan. Desain yang ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar dan meningkatkan citra perusahaan. Cari cara untuk mengurangi limbah, mengoptimalkan penggunaan energi, dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lainnya. Selanjutnya ada tantangan implementasi strategi tata letak. Yang pertama dari segi biaya, cara mengatasinya yaitu dengan melakukan analisis biaya yang komprehensif dan menyeluruh dapat membantu dalam pengelolaan anggaran. Yang kedua dari segi waktu, cara mengatasinya yaitu dengan memiliki perencanaan yang matang dan juga penjadwalan yang efisien untuk implementasi tata letak. Dengan cara mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan, alokasikan waktu yang cukup untuk setiap tahap, dan koordinasikan dengan tim terkait untuk mengurangi waktu henti produksi atau gangguan operasional. Dari segi keterbatasan ruang, cara mengatasinya yaitu dengan memanfaatkan kreativitas dalam merancang tata letak, pertimbangkan penggunaan ruang yang vertikal, optimalkan penyusunan peralatan, dan pertimbangkan konsep tata letak yang fleksibel untuk memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia. Selanjutnya dari segi perubahan budaya dan organisasi, cara mengatasinya yaitu dengan komunikasi yang efektif dengan karyawan dan melibatkan mereka dalam proses perubahan tata letak. Jelaskan manfaat perubahan, berikan penjelasan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab baru, serta dengarkan masukan dan kekhawatiran mereka. Dari segi resistensi terhadap perubahan, cara mengatasinya yaitu dengan sediakan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan tata letak, mencakup pelatihan baru terkait tugas atau peralatan baru, pengembangan keterampilan, atau pelatihan perubahan budaya. Yang terakhir, dari segi kompleksitas rantai pasokan, cara mengatasinya yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perubahan berjalan dengan baik. Contoh studi kasus dalam strategi tata letak. Restoran KFD merupakan restoran dengan ruang makan yang sempit dan tata letak yang padat. Namun selama pandemi COVID-19, restoran ini pun mengalami penurunan jumlah pelanggan dan menghadapi tantangan dalam menjaga jarak sosial yang diperlukan antara pengunjung. Selain itu, tata letak yang ada juga tidak memungkinkan penerapan langkah-langkah kebersihan yang diperlukan. Bagaimana cara restoran tersebut menangani masalah? Cara mengatasinya yang pertama dengan penyusunan ulang area makan. Tim tata letak restoran bisa merancang ulang tata letak area makan untuk memastikan jarak sosial yang cukup antara meja dan juga kursi. Mengurangi kapasitas restoran dengan menghapus beberapa meja dan juga kursi sehingga pengunjung dapat duduk dengan jarak yang aman. Yang kedua, dengan penambahan pembatas fisik. Tim tata letak bisa memasang pembatas fisik seperti panel akrilik atau tirai di antara meja untuk mencegah penyebaran droplet antara pengunjung yang berbeda. Yang tiga, dengan penyesuaian layanan meja, restoran bisa mengubah model pelayanan meja mereka dengan mendorong penggunaan reservasi dan juga pemesanan makanan secara daring untuk mengatur jumlah pengunjung yang datang dan juga meminimalkan waktu tunggu serta kerumunan di area penerimaan. Selanjutnya dengan perubahan aliran lalu lintas, restoran menyesuaikan arah aliran lalu lintas pengunjung untuk memastikan jarak sosial yang terjaga dengan memasang penandaan di lantai atau tanda arah yang jelas untuk mengarahkan pengunjung menuju area makan dan keluar dari restoran. Selanjutnya dengan peningkatan kebersihan, restoran dapat menyediakan tempat cuci tangan tambahan, hand sanitizer di meja, dan juga meningkatkan frekuensi pembersihan serta disinfeksi area umum seperti kamar mandi, pegangan pintu, dan juga meja. Yang terakhir dengan melakukan pelatihan karyawan.
Staf restoran diberikan pelatihan terkait protokol kebersihan dan juga tata letak baru. Mereka diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga jarak, menggunakan masker, dan praktik kebersihan yang diperlukan. Kesimpulannya, strategi tata letak merupakan faktor penting dalam perencanaan dan pengelolaan ruang fisik suatu perusahaan atau organisasi. Dalam merancang tata letak yang efektif, berbagai faktor harus dipertimbangkan, termasuk aliran proses, keamanan, efisiensi operasional, keterbatasan ruang, dan kebutuhan karyawan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan tantangan terkait, serta menerapkan solusi yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi, keamanan, dan kinerja operasional yang optimal melalui strategi tata letak yang efektif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.